Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, Baratu Anumerta Muhammad Kurniadi Sutio gugur dalam kontak senjata yang terjadi di distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua pada Minggu pagi. Dan untuk mengetahui perkembangan terkini kondisi keamanan di Papua, sudah bergabung bersama kami, Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ahmad Mustafa Kamal. Selamat sore Pak Kamal. Selamat sore Mbak Vera, selamat malam di Papua. Iya, Pak Kamal, bagaimana kronologi terjadinya kontak tembak sehingga mengakibatkan gugurnya Barada Muhammad Kurniadi Sutio? Ya, rekan-rekan kami yang ada di Polsek Kiwirok, sekira pukul 04.50 itu mendengarkan tembakan dari arah depan Polsek, ya, karena di depan Polsek itu ada bukit, ada ketinggian, diduga yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata, ya, melakukan tembakan, terus kemudian tidak lama kemudian rekan-rekan kami melakukan upaya pembalasan dan melakukan pengejaran. Namun kontak tembak ini berlanjut dan kemudian hampir 30 menit kemudian rekan kita terkena tembakan dari mereka dan kemudian setelah 30 menit kemudian dikabarkan wafat. Kita semua keluarga besar Bayangkara sedang berduka, mudah-mudahan almarhum terima di sisi Allah Subhanahu wa taala atas nama Muhammad Kurniadi Sutio. Ya, mudah-mudahan yang tadi sore sudah diterbangkan ke kampung halamannya dari Jayapura menuju Jakarta via Medan langsung ke Tamiang di Aceh. Ya, kami dari Metro TV tentunya juga turut berduka cita. Lalu Pak Kamal, bagaimana dengan pengejaran terhadap kelompok separatis kriminal bersenjata yang melakukan penyerangan ini? Jadi meskipun rekan-rekan kami dari TNI Polri sudah ada penambahan kekuatan, namun juga kita tetap waspada karena situasi dan kondisi serta geografi yang ada di Pegunungan Tengah, khususnya di Kiwirok dan Pegunungan Bintang lainnya ini cukup terjal, perlu kehati-hatian dan kewaspadaan. Karena ketika kita melakukan pergerakan dari titik ke titik, memakan tenaga yang sangat luar biasa, karena di sana adalah daerah yang sangat dingin, ya setiap saat cuaca bisa berubah, ya. Nah ini yang tentu jadi perhatian rekan-rekan kami dan rekan-rekan kami pasca terjadi kontak tembak, tim masih melakukan pemburuan dan rekan-rekan yang lainnya melakukan perawatan almarhum untuk dievakuasi. Kita semua tadi dengan cermat melakukan pengamatan di lapangan, ya mudah-mudahan ada hasil di hari ini atau besok, ya untuk melakukan pengungkapan peristiwa kekerasan dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata. Lalu ada berapa banyak sebetulnya anggota KKB yang melakukan penyerangan ini? Jadi untuk KKB ini kan ada yang menggunakan senjata laras panjang, senjata genggam, kemudian ada senjata perang. Memang mereka yang menggunakan laras panjang ini kan berlapis. Dalam arti kata, ketika mereka terkena tembakan, senjata ini tidak bisa lepas atau tidak boleh tertinggal, sehingga langsung diamankan oleh rekan-rekan yang lainnya. Jika ini peristiwa ini selalu terjadi, kan sering terjadi bahwa klaim bahwa ada kelompok sipil terkena tembak dan sebagainya. Itu sesungguhnya mereka adalah kelompok mereka. Namun barang bukti dalam arti kata senjata yang digunakan itu sudah dibawa oleh kelompok mereka. Jadi perlu kami tegaskan ya bahwa peristiwa-peristiwa itu sering terjadi. Dia klaim bahwa ada kelompok warga masyarakat ditembak oleh TNI Polri dan sebagainya, itu adalah pembohongan yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh KKB. Ya, jadi KKB ini sering membual dengan membuat narasi-narasi yang sangat memprovokasi masyarakat sehingga sesungguhnya peristiwa itu betul terjadi. Jadi antara kontak tembak antara rekan-rekan aparat kepolisian, TNI Polri di Pegunungan Tengah itu memang dengan KKB dan yang tertembak ya mereka. Dan kami saat ini berupaya semaksimal mungkin. Jangan sampai atas upaya-upaya yang dilakukan oleh rekan-rekan TNI Polri di Pegunungan Tengah itu berefek negatif kepada masyarakat yang ada di sana. Bapak Kapolda selalu mengingatkan kepada satgas-satgas yang ada atau rekan-rekan TNI Polri yang ada di Papua bahwa
operasi Nemangkau yang digelar adalah operasi show cause, melakukan upaya pendekatan permasalahan apa dan bagaimana kita bersama-sama untuk mengurai masalah dan menyelesaikan masalah itu sendiri. Jadi jangan semua masalah diselesaikan dengan kekerasan. Kita pun tidak menginginkan adanya kekerasan, ya. Namun demikian tidak bisa kita pungkiri ketika ada seseorang atau kelompok melakukan kejahatan menggunakan senjata api, tentu upaya-upaya penegakan hukum harus dilakukan dengan tegas kepada siapapun, apakah itu KKP ataupun pelaku kriminal pada umumnya. Baik, Pak Kamal, upaya pengejaran masih diteruskan gitu. Lalu bagaimana dengan saat ini kondisinya di sana? Apakah masih terjadi aksi kontak tembak? Sampai sore tadi belum dapat kabar ya. Mudah-mudahan tidak terjadi kontak tembak. Namun demikian rekan-rekan dari TNI Polri masih melakukan upaya pengejaran. Jadi konsentrasi rekan-rekan yang ada di Pegunungan Tengah khususnya di Kiwirok untuk bagaimana mengungkap peristiwa dari awal bulan kemarin hingga hari ini. Ya, ini sangat merugikan kita semua di mana perilaku KKB melakukan pembakaran, melakukan kekerasan terhadap warga sipil, ASN yang melakukan pelayanan kesehatan di sana, terus kemudian fasilitas-fasilitas lainnya dibakar dan dirusak. Ini juga sangat merugikan kita semua. Kita hadir di mana saja untuk memberikan perlindungan. Negara hadir untuk memberikan perlindungan dan pengayoman kepada siapapun. Jadi kami dalam arti kata hadir untuk tidak melakukan kekerasan. Jadi show of force yang dibangun oleh kami dari Satgas Nemangkawi itu adalah bagaimana upaya-upaya untuk menyelesaikan masalah di Papua dengan Satgas Timas dan Satgas-Satgas lainnya. Itu adalah upaya-upaya untuk membangun Papua lebih baik. Ya. Pak Kamal, ini terdapat sejumlah warga yang telah dievakuasi. Apakah proses evakuasi ini juga masih berlanjut untuk tadi juga menjamin keamanan bagi warga yang ada di Kiwirok? Jadi kemarin kita sudah lihat bersama bahwa ada 17 tenaga kerja yang ada di Kiwirok. Mereka ini adalah tukang bangunan dan beberapa pekerja lainnya yang ada di Kiwirok. Jadi sudah kita evakuasi, sekarang berada di Oksibil. Kemarin sudah lakukan pemeriksaan kesehatan oleh tim Naksul dari Polres dan dari RSUD Oksibil. Terus kemudian mereka saat ini ditempatkan di satu tempat oleh Pemda dan dilayani, dan rekan-rekan dari Polwan melakukan trauma healing terhadap mereka bersama Bayangkari, dan upaya-upaya ini loh untuk membangun penguatan kepada seluruh warga masyarakat yang mengungsi, karena peristiwa itu juga tidak disangka oleh saudara-saudara kita warga masyarakat sipil yang ada di Kiwirok. Bahkan apakah itu warga masyarakat asli Papua maupun beberapa warga yang ada di Kiwirok dalam upaya untuk melakukan pembangunan di beberapa item yang ada di distrik Kiwirok. Baik, semoga proses evakuasi ini berjalan dengan lancar dan aman. Terima kasih Pak Kamal sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini.